Bab 1201, Merkurius di Florida. Ketika Walter mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Dia berlutut di tanah dengan keras, bersujud kepada Chen Zekai, dan menangis, "Saya tahu saya salah, saya benar-benar tahu saya salah, tolong biarkan dokter datang dan mencuci perut saya, nanti." "Sudah terlambat, bersihkan perutmu." Chen Zekai mencibir, "Walter, apakah kamu takut sekarang? Ketika kamu menyakiti orang lain, mengapa kamu tidak mempertimbangkan perasaan orang lain? Sekarang giliranmu, jadi kamu takut menyerah. Apakah kamu apakah kamu pikir menyerah akan menyelesaikan masalah? Biar ku beritahu padamu, itu tidak mungkin." Walter pingsan dalam keputusasaan dan menangis dengan keras, "Tolong telepon Tuan Ye dan katakan padanya bahwa saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Saya bersedia bekerja keras untuknya dalam hidup ini, selama dia bisa menyelamatkan hidup saya." Chen Zekai berkata dengan nada menghina, "Apakah menurut Anda memiliki kualifikasi untuk bekerja sebagai kuda bagi tuan muda kita?" "Itu benar," dan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan dingin, "Dia benar-benar brengsek, apalagi bekerja sebagai sapi atau kuda untuk tuan muda, bahkan jika dia memberiku seekor anjing, aku bahkan tidak melihat ke bawah padanya." "Apa-apaan ini?" Walter menolak untuk menyerah dan menangis dengan sedih, "Tolong bantu saya memberitahu Tuan Ye. Selama dia setuju untuk membiarkan dokter melakukan bilas lambung pada saya bersedia bahkan jika dia mengunci saya di sini selama sisa hidup saya. Itu sungguh tidak bisa dilakukan, saya bersedia tinggal di sini dan bekerja sepanjang hidup saya, menggunakan kerja keras untuk mengubah diri saya dan membayar dosa-dosa saya." Segera setelah Walter mengatakan ini, seorang pria yang sedang membersihkan sangkar besi lain tidak jauh dari situ memarahi dengan suara dingin, "Hei, kamu orang Amerika, berhentilah bicara yang tidak masuk akal di sini. Kamu telah menyinggung Tuan Ye, dan saya harap Tuan Ye dapat membiarkannya pergi. Kamu hanya berbicara omong kosong. Selain itu, aku sudah memiliki Jiro Kobayashi di peternakan anjing, jadi aku tidak membutuhkan orang sepertimu." Yang berbicara tak lain adalah adik Kobayashi Ichiro, Kobayashi Jiro. Sejak Ye Chen ditugaskan untuk memelihara anjing di sini, dia bermimpi suatu hari nanti bisa melarikan diri dari tempat ini. Namun peternakan anjing ini dijaga sangat ketat, dan dia pasti tidak akan bisa melarikan diri jika dia mau. Oleh karena itu, jika dia ingin pergi dari sini, hanya ada dua kemungkinan yang tersisa. Kemungkinan pertama untuk pergi dari sini adalah kakakku Ichiro Kobayashi melakukan kesalahan dan diserahkan oleh Ye Chen, yang membuat Ye Chen berinisiatif menukarnya denganku. Namun, saya masih ingat dengan jelas bagaimana saudara laki-laki saya sangat menyanjung Ye Chen, ditambah lagi saya adalah contoh negatifnya di peternakan anjing ini, jadi saya pikir saudara laki-laki saya harus berjalan di atas es tipis sekarang dan tidak akan pernah membuat kesalahan apapun. Petik 2. Jadi, ini hanya menyisakan kemungkinan kedua. Itu berarti Ye Chen bersedia mengambil inisiatif untuk melepaskanku. Tapi kemungkinan ini hampir mendekati nol. Lagi pula, aku bekerja keras setiap hari di peternakan anjing, dan statusku sangat rendah. Aku bahkan tidak sebaik anjing-anjing di sini. Aku bahkan jarang mendapat kesempatan untuk melihat mereka, apalagi melihat Ye Chen. Oleh karena itu, saya bekerja dengan tekun dan keras setiap hari dengan harapan orang-orang di bawah saya dapat melihat usaha saya dan kemudian dengan jujur melaporkan kinerja saya kepada. Sekarang, saya akhirnya datang langsung ke peternakan anjing. Bagaimana mungkin saya, Jiro Kobayashi, melepaskan kesempatan bagus untuk menunjukkan kesetiaan saya? Tak disangka, Kobayashi Jiro yang sedang bekerja di kandang akan dengan marah menegur Walter kali ini. Namun, setelah beberapa saat, dia mengetahui motif Kobayashi Jiro. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Kobayashi Jiro, kesadaranmu meningkat sangat cepat akhir-akhir ini." Kobayashi Jiro buru-buru berlari ke arahnya, tiba-tiba membungkuk 90 derajat, dan berkata dengan lantang, "Terima kasih atas pengakuanmu terhadap Jiro, Jiro pasti akan terus bekerja keras." Dia mengangguk penuh minat dan berkata sambil tersenyum, "Jiro, melihat kamu baik-baik saja akhir-akhir ini, aku akan kembali dan memberitahu Koki bahwa aku akan menambahkan sayap ayam untukmu setiap hari mulai sekarang." Ketika Jiro Kobayashi mendengar ini, dia buru-buru memohon sambil tersenyum meminta maaf, Kenapa kamu tidak meminta Koki untuk menambahkan stik drum ayam untukku? Saya banyak bekerja setiap hari, makan lebih sedikit, dan selalu sedikit kekurangan gizi.
Melihat penampilan Jiro Kobayashi yang kurus, dia tersenyum dan berkata, "Jiro, kamu cukup pandai menawar." Kobayashi Jiro buru-buru menjelaskan, "Saya hanya merasa tidak bisa makan cukup setiap hari. Saya tidak bermaksud menawar dengan Anda. Tolong jangan salah paham." Senyuman pertama berkata, "Baiklah, saya mengerti, ayo kita lakukan ini. Melihat kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini, saya akan meminta Koki untuk memberimu sayap ayam tambahan setiap Senin dan Kamis. Tambahkan paha ayam." Ketika Jiro Kobayashi mendengar ini, dia membungkuk dengan tergesa-gesa dan penuh semangat, "Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Guru Ye untuk saya juga, dan saya berkata Jiro pasti akan bekerja dengan baik di peternakan anjing." Berkata, "Oke, karena Anda sangat bijaksana. Jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu Guru Ye, saya pasti akan menyampaikan kata-kata yang baik untuk Anda di hadapannya." Kobayashi Jiro begitu bersemangat hingga dia membungkuk, mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Jiro." Si berbalik, melihat ke arah Walter yang pucat, dan mencibir, "Walter, kamu juga mendengarnya. Aku tidak membutuhkan sampah seperti kamu untuk membantuku bekerja di peternakan anjingku, jadi kamu tetaplah di sini dengan membumi. Tetaplah di sini dan bersiaplah untuk cuci darah setiap hari." Walter pingsan dan menangis. "Tolong hubungi Guru Ye. Saya juga putra tertua keluarga Hawkins. Aset keluarga melebihi puluhan miliar dolar. Selain itu, tinggi saya lebih dari 1,8 meter dan telah berolahraga sepanjang tahun. Mengapa Anda ingin aku melakukan pekerjaan serabutan di sini? Bukankah dia lebih baik dari orang Jepang kurus dan pendek itu?" Petik 2. Dia tersenyum dan berkata, "Walter, apakah menurut Anda keluarga Hawkins Anda luar biasa karena memiliki aset lebih dari 10 miliar? Izinkan saya memberitahu Anda, orang Jepang kurus dan pendek yang Anda sebutkan adalah mantan apotek Kobayashi Jepang. Ketua Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Tahukah Anda berapa banyak aset yang dimiliki Kobayashi Pharmaceutical sebelumnya?" Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan berkata dengan dingin, "Biar ku beritahukan padamu. Aset keluarga Xiaolin pernah melebihi 30 miliar dolar AS, 3 kali lipat dari keluarga Hawkinsmu." Ketika Walter mendengar ini, dia tertegun dan bergumam, "Itu, orang Jepang itu. Apakah dia mantan Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., Jiro Kobayashi?" "Benar, itu Jiro Kobayashi." Dia terus mengejek, "Lihat, orang seperti Jiro Kobayashi yang aset keluarganya 3 kali lipat milikmu hanyalah seorang pelayan yang memberi makan anjing dan menyekop kotoran untuk anjing di sini setiap hari. Itu saja, sampah sepertimu masih ingin tinggal di sini dan bekerja sebagai kuli. Kencing saja dan lihat dirimu sendiri, apakah kamu layak?" Walter terdiam sesaat, berpikir dengan putus asa, Saya benar-benar tidak menyangka bahwa di peternakan anjing, sebenarnya ada tuan muda kedua dari Xiaolin Pharmaceutical. Situasi keluarga Kobayashi sangat berbeda dengan keluarga Hawkins. Keluarga Kobayashi sendiri hanya memiliki 2 keturunan, putra sulung Ichiro Kobayashi dan putra kedua Jiro Kobayashi. Harta mereka sebesar 30 miliar dibagi rata, dan masing-masing dari mereka masih memiliki 100 juta dolar AS. Dan kami, keluarga Hawkins, sangat subur. Saudara laki-laki, perempuan, dan sepupu saya berjumlah hampir 20 orang. Jika kami membagi aset 10 miliar dolar AS, kami masing-masing tidak bisa mendapat bagian sama sekali, semuanya. Berapa banyak? Jadi, dibandingkan dengan Jiro Kobayashi, aku tertinggal jauh. Dia bahkan memelihara anjing di sini, jadi bukankah aku benar-benar tidak punya kesempatan?" Bab 1202. Merkuri di Klorida yang dituangkan ke dalam mulut Walter segera berpengaruh, dan Walter merasa tubuhnya menjadi semakin tidak nyaman dan rasa sakitnya menjadi semakin hebat. Dia tahu bahwa inilah alasan mengapa ginjalnya mulai rusak dengan cepat. Baru pada saat inilah Walter benar-benar menyadari betapa besar masalah yang dia timbulkan pada dirinya sendiri. Ia selalu merasa bahwa dengan identitas, status, dan latar belakang keluarganya, ia bisa berjalan menyamping di penjuru dunia manapun. Lagi pula, dibandingkan dengan kekayaan keluarga sebesar 10 miliar dolar AS, sebagian besar barang di dunia ini tampak terlalu murah di hadapannya. Dia juga mendapat banyak masalah ketika dia berada di Amerika Serikat, tetapi bahkan jika dia benar-benar membunuh seseorang, dia dapat melakukannya dengan paling banyak beberapa juta dolar, dan itu tidak akan menimbulkan masalah baginya sama sekali. Jika keracunan Wang Chengyuan terjadi di Amerika Serikat,
begitu kejadian itu terungkap, dia hanya perlu mengeluarkan beberapa ratus ribu dolar untuk segera mengatur kambing hitam. Bahkan jika seluruh dunia tahu, bagaimana jika dialah dalangnya? Dia dapat menemukan koneksi yang cukup kuat di peradilan AS untuk menyalahkan satu kambing hitam atas semua kejahatan dan tidak pernah membiarkan dirinya mendapat masalah. Namun, hal buruknya adalah dia benar-benar menyinggung Ye Chen kali ini. Karena Ye Chen tersinggung, itu tidak dapat diselesaikan dengan uang. Hanya dalam beberapa jam, Walter berubah dari seorang pemuda yang kuat menjadi seorang pasien yang sakit parah yang hampir kehilangan seluruh kemampuan untuk bergerak dan hanya bisa berbaring di lantai dan melolong kesakitan. Dokter yang diatur oleh Chen Zekai sebelumnya telah menindaklanjuti kondisi fisik Walter dan akan mengukur kreatinin darah Walter setiap setengah jam. Dalam setengah jam, nilai kreatinin darah Walter melonjak dari 75 menjadi 200, 800, 1000, dan bahkan melampaui 1000. Angka tersebut berarti ginjal Walter telah hancur total. Setelahnya, dokter segera memasangkannya alat cuci darah. Peralatan dialisis, terus terang, adalah ginjal mekanis yang diproduksi secara artifisial. Ketika ginjal Anda kehilangan fungsinya, peralatan tersebut digunakan untuk menggantikan ginjal untuk menyelesaikan tugas detoksifikasi dan filtrasi. Jadi, saat mesin dialisis diaktifkan, nyawa Walter terselamatkan. Namun, meski nyawanya terselamatkan, tidak mungkin dia bisa menyingkirkan peralatan dialisis itu bagaimanapun caranya. Sementara itu, New York, AS. Di gedung pencakar langit di Manhattan, seorang pria kulit putih berusia di atas 10 tahun sedang mondar-mandir dengan cemas di kantornya. Dia adalah ayah Walter, Steve Hawkins. Saat itu sudah jam 3 sore di New York, dan Steve sudah menghubungi Walter sejak jam 9 pagi, hingga saat ini ia belum bisa menghubungi Walter. Karena takut Walter akan mengalami kecelakaan di China, ia menghubungi rombongan Walter, namun tanpa terkecuali, semuanya menghilang. Beberapa eksekutif keluarga lainnya yang mengikuti Walter ke Aurus Hill masih dapat dihubungi, tetapi mereka tidak tahu kemana Walter pergi setelah malam itu. Untuk mengetahui keberadaan Walter, para eksekutif ini segera menelepon polisi Jinling, namun polisi Jinling tidak menemukan jejak Walter. Orang ini menghilang begitu saja dari dunia. Setelah Steve mendapat tanggapan tersebut, dia langsung menyadari ada yang tidak beres. Dia menekan telepon di mejanya dan memerintahkan dengan tegas, segera atur penerbangan, saya ingin pergi ke China. Hari berikutnya, Jinling di pagi hari terlihat tidak berbeda dari biasanya. Hilangnya lebih dari selusin orang, termasuk Walter, tidak menimbulkan gelombang sama sekali bagi Jinling, sebuah kota dengan populasi hampir 10 juta jiwa. Ye Chen tidur nyenyak malam itu, dan malah khawatir tentang sarapan, jadi dia masih tertidur saat ini. Pada saat yang sama, Du Haiking berkendara sendirian dari rumah keluarga Du ke pintu bekas kediaman Ye Changying. Sejak tiba di Jinling, Du Haiking memimpikannya Ye Changying setiap malam. Apalagi tadi malam, dia bermimpi menjadi istri Ye Changying, bermimpi Ye Changying membawanya dari Yanjing ke Jinling, dan bermimpi menemani Ye Changying di halaman tempat pelelangan akan berlangsung. Kehidupan bahagia di mana sang suami bernyanyi dan sang istri mengikuti. Justru karena mimpi inilah dia mau tidak mau ingin datang dan melihat halaman tua ini lagi. Du Haiking memarkir mobilnya di luar, membuka gerbang besi halaman yang bobrok, dan melangkah masuk. Saat ini, yang terpikir olehnya hanyalah bayangan Ye Changying, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa seseorang diam-diam merekam dirinya sendiri dengan kamera di tempat rahasia. 10 menit kemudian, Yanjing, keluarga Ye Zongquan dengan bersemangat memanggil ketiga putranya untuk bertemu. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, kakak tertua Ye Changkong, anak ketiga Ye Changyun, dan anak keempat Ye Changjun segera turun dari tempat tidur mereka dan bergegas ke ruang kerja Ye Zongquan. Ye Zongquan memandang ketiga putranya dengan wajah mengantuk dan berkata dengan penuh semangat, alasan saya meminta Anda datang ke sini sepagi ini adalah karena saya telah menemukan cara lain yang baik untuk menyerang keluarga Su. Ye Changkong bertanya dengan heran, ayah, apakah ada ide bagus? Ye Zongquan tersenyum misterius, mengambil tablet, membuka foto, menyerahkannya kepada mereka bertiga, dan berkata sambil tersenyum, lihat sendiri. Ye Changkong dan kedua adik laki-lakinya segera datang untuk menonton dengan cermat. Ini adalah foto seorang wanita, terlihat sang fotografer menggunakan lensa telefoto dan mengambil fotonya secara diam-diam dari jarak yang relatif jauh. Belakangan,
Ye Changkong adalah orang pertama yang mengenali wanita ini dan berseru, "Ini, bukankah ini istri Su Soudao, Du Haiking?" Anak ketiga, Ye Changyun, buru-buru menjawab, "Itu benar-benar dia." "Ayah, mengapa kamu menemukan seseorang untuk diam-diam memotret Du Haiking?" Ye Zongquan mencibir, "Kali ini, reputasi keluarga Su telah rusak parah karena insiden Su Ruoli. Rubah tua Su Chengfeng itu bahkan mengkhianati putranya Su Soudao demi reputasinya, dan Su Soudao juga melarikan diri dengan panik. Pergi ke Australia untuk menghindari pusat perhatian. Jika kita bisa menambahkan bahan bakar ke api mereka, mereka mungkin akan lebih menderita." Ye Changkong bertanya dengan bingung, "Ayah, apa hubungannya ini dengan Du Haiking?" "Saya mendengar dari gosip bahwa Du Haiking berencana menceraikan Su Soudao." Ye Zongquan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu di mana Du Haiking sekarang?" Ketiga putranya menggelengkan kepala tanpa sadar. Mereka selalu menganggap keluarga Su sebagai musuh yang tangguh, namun mereka tidak terlalu memperhatikan Du Haiking, menantu perempuan keluarga Su. Ketika Ye Zongquan melihat ketiga putranya semuanya kebingungan, dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Du Haiking ada di Jinling sekarang." "Jinling?" Ye Changkong bertanya dengan heran, "Apakah ada yang aneh dengan dia di Jinling?" Ye Zongquan menunjuk ke foto di tablet dan bertanya kepadanya, "Tidak bisakah kamu melihat di mana foto ini diambil?" Ye Changkong memandangi halaman kecil bobrok di foto dengan serius dan berkata dengan hampa, "Ayah, bukankah ini hanya halaman bobrok? Apakah ada yang istimewa dari itu?" Ye Zongquan menghela nafas pelan dan berkata dengan sedikit melankolis, "Halaman kecil bobrok ini adalah tempat tinggal Chang Ying di Jinling." Ye Changkong dan tiga bersaudara lainnya tiba-tiba sadar. Ye Changkong yang pertama bereaksi dan menghela nafas, Du Haiking pergi ke kediaman lama Chang Ying. Mungkinkah dia masih memiliki perasaan terhadap Chang Ying di dalam hatinya? "Ya," Ye Zongquan mengangguk dan berkata, "Menurutku, pasti begitu." Ye Changkong mendecakkan bibirnya, "Cek-cek. Du Haiking ini benar-benar tergila-gila dengan Chang Ying. Dia pergi jauh-jauh ke Jinling hanya untuk melihat kediaman lama Chang Ying." Ye Zongquan menghela nafas, "Tidak hanya itu, halaman tempat tinggal Chang Ying akan segera dilelang. Du Haiking juga telah mendaftar dan akan berpartisipasi dalam pelelangan pada hari Senin." Setelah mengatakan itu, Ye Zongquan mencibir dan berkata, "Ini adalah kesempatan bagus bagi kami untuk menyerang keluarga Su. Selama ada orang yang mengirimkan foto ini, kami juga akan menyebarkan berita bahwa Du Haiking masih mencintai Chang Ying, dan bahkan ingin membeli kediaman lama Chang Ying. Jika menyebar, martabat terakhir keluarga Su akan hilang." Bab 1203. Akhir pekan ini, ledakan bom lainnya terjadi di seluruh masyarakat kelas atas Yanjing. Du Haiking, istri Su Soudao, putra tertua Su, pergi ke Jinling tanpa menceraikan Su Soudao. Selain itu, dia pergi ke Jinling untuk mengenang Ye Changying, yang telah meninggal selama hampir 20 tahun. Yang lebih menakjubkan lagi adalah Du Haiking akan berpartisipasi dalam lelang yudisial Senin depan untuk menawar rumah tua tempat tinggal Ye Changying. Mungkinkah dia hanya melihat sesuatu dan merindukan orang? Mungkinkah dia sangat mencintai Ye Changying? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tetap mencintai Ye Changying dengan rendah hati setelah bertahun-tahun setelah kematiannya? Terlebih lagi, dilihat dari foto Du Haiking yang difoto secara diam-diam, suasana hatinya sedang sangat sedih ketika kamera telefoto menangkap wajah cantiknya, dua garis air mata benar-benar terekam. Anda tahu, Du Haiking adalah pemimpin Yanjing. Dari tindakan Du Haiking, orang-orang di kelas atas Yanjing segera memahami satu hal. Yaitu, ternyata Du Haiking telah memikirkan Ye Changying selama bertahun-tahun, padahal ia telah menikah dengan Su Soudao selama lebih dari 20 tahun dan melahirkan seorang putra dan putri untuk Su Soudao. Tiba-tiba, seluruh kelas atas di Yanjing membicarakannya. Di satu sisi, orang-orang kagum karena Du Haiking begitu mencintai Ye Changying. Di satu sisi, dia menertawakan Su Soudao, dia tidak mampu memenangkan cinta sejati Du Haiking selama bertahun-tahun. Dalam pikiran Du Haiking, dia bahkan tidak sebaik orang mati yang telah meninggal selama 20 tahun. Keluarga Su, yang telah diejek oleh seluruh dunia karena terungkapnya pengkhianatan Su Ruoli, tiba-tiba punya lelucon besar baru. Su Chengfeng sangat marah sehingga dia melemparkan beberapa porselen berharga ke rumahnya di Yanjing. Setelah ledakan suara retakan keramik, dia berteriak dengan marah, Du Haiking ini sebenarnya berlari ke Jinling saat ini.
ke tempat di mana orang mati Ye Changying tinggal, dan bahkan berpura-pura menitikkan air mata, memanggilnya ibu hanyalah sebuah tampar wajah keluarga Su kita. Pendeta Tao Su Shoude tidak ada di negara tersebut, jadi perwakilan generasi berikutnya dari keluarga Su adalah adik laki-lakinya Su Shoude. Saat ini, Su Shoude berkata dengan marah, "Ayah, wanita bernama Du ini benar-benar keterlaluan. Aku tidak menyangka. Adikku sudah menikah dengannya selama bertahun-tahun, tapi dia masih belum dewasa dengan serigala bermata putih ini. Sekarang ketika keluarga Su kita berada di puncak badai, dia melakukan hal yang tidak tahu malu hingga menimbulkan masalah bagi kita. Saya pikir dia hanya dengan sengaja ingin mempermalukan keluarga Su kita." Su Shouxin segera menjawab, "Ya, ayah. Aku benar-benar tidak menyangka kakak iparku bisa melakukan hal-hal nakal seperti itu. Lagi pula, kakak tertuaku dan dia belum bercerai." Su Shouli buru-buru berkata, "Ayah, pergi ke bekas kediaman Ye Changying sebenarnya bukanlah hal yang paling serius. Yang paling serius adalah jika kakak iparku benar-benar membeli bekas kediaman Ye Changying, maka kita akan benar-benar kehilangan muka." "Ya," Su Shoude kemudian bereaksi dan mengumpat dengan tidak sabar, "Sial. Wanita jalan itu, sebelum dia menceraikan kakak laki-lakiku yang tertua, dia berlari untuk membeli tempat tinggal orang mati Ye Changying. Apa maksudnya ini? Mungkinkah itu seseorang yang telah meninggal selama 20 tahun lebih baik dari kakak tertuaku? Tidak peduli seberapa buruk kakak tertuaku, dia tidak mungkin lebih buruk dari hantu sialan, kan?" Perkataan Su Shoude tidak hanya memarahi adik iparnya Du Haiking, tapi juga memarahi kakak tertuanya Su Shoudao. Implikasi dari perkataannya adalah dia ingin lelaki tua itu mengetahui bahwa kakak tertuanya adalah seorang sampah yang tidak bisa menaklukkan wanitanya sendiri, seorang sampah yang bahkan lebih buruk dari orang mati. Tuan Su secara alami dapat mendengar maksud dari kata-kata Su Shoude. Yang lebih parahnya lagi, dia sebenarnya setuju dengan perkataan Su Shoude dari lubuk hatinya. Dalam 50 tahun terakhir, dia tidak pernah begitu marah pada putra sulungnya. Menurutnya, Su Shoudao harus memikul sebagian besar tanggung jawab atas situasi keluarga Su saat ini. Oleh karena itu, di matanya, Su Shoudao bukan pewaris keluarga yang memenuhi syarat, dia bahkan bukan pewaris garis keturunan yang memenuhi syarat. Yang disebut penerus keluarga adalah orang yang akan mewarisi seluruh keluarga Su dan menjadi pemimpin keluarga Su di masa depan. Adapun yang disebut ahli waris garis keturunan, tentu saja persyaratannya jauh lebih luas. Siapapun yang menjadi anggota keluarga Su adalah pewaris garis keturunan keluarga Su. Tuan Su sekarang percaya bahwa Su Shoudao tidak hanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin keluarga Su, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi darah keluarga Su. Jadi, dia berkata dengan suara dingin yang dipenuhi amarah, "Sude, hubungi kakak tertuamu, minta dia untuk mencegah Du Haiking berpartisipasi dalam lelang yudisial Senin depan dengan cara apapun. Saya tidak akan pernah membiarkan wanita ini menjadikan keluarga Su menjadi seluruh keluarga yang lagi." Jing, bahan tertawaan seluruh Tiongkok. Ketika Su Shoude mendengar ini, dia sudah bahagia, dan dia berkata dengan sangat serius, "Ayah, jangan khawatir. Saya akan menelepon kakak sekarang." Setelah mengatakan itu, Su Shoude mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Tuan Su di samping berkata dengan dingin, "Nyalakan speaker ponsel. Saya ingin mendengar apa yang akan dikatakan pengkhianat ini." Su Shoude sangat senang karena dia menelepon kakak laki-lakinya Su Shoudao. Saat ini, Su Shoudao tidak tahu apa yang terjadi di Yanjing. Ketika dia menerima telepon Su Shoude, hatinya langsung dipenuhi rasa jijik. Meskipun dia tidak berada di Yanjing akhir-akhir ini, dia dapat dengan akurat membayangkan dalam benaknya bagaimana adik laki-lakinya akan merusaknya ketika dia tidak bersama lelaki tua itu. Momen kritis ini setara dengan kenyataan bahwa kaisar kuno tidak puas dengan sang pangeran dan memiliki ide untuk menggulingkan sang pangeran. Para pangeran lainnya bersemangat dan pasti sengaja merencanakan untuk tampil baik. Pada saat yang sama, mereka juga mencoba melakukan yang terbaik untuk membuat masalah bagi sang pangeran. Di hadapan kepentingan yang sangat besar, persaudaraan bukanlah apa-apa, bahkan bukan omong kosong. Oleh karena itu, suasana hatinya sedang kesal dan bahkan tidak repot-repot menjawab panggilan Su Shoude. Su Shoude menelepon lagi, tetapi ketika tidak ada yang menjawab, dia langsung berkata kepada lelaki tua itu, "Ayah, saudaraku, dia tidak menjawab telepon. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Sampah."
Sungguh sia-sia. Tuan Su mengomel dengan marah, saya memintanya pergi ke Australia untuk menghindari pusat perhatian. Selain kejadian ini, dia tidak ada yang salah dengan dirinya dan dia masih bisa menolak menjawab telepon. Teruslah menelepon. Oke, Su Shoude segera menelepon Su Shoudao lagi. Su Shoudao, yang berada di Australia, sangat kesal dengan dering telepon. Dia ingin mematikan telepon saja, tetapi kemudian dia memikirkannya dan tiba-tiba menyadari, sekarang orang tua itu tidak puas dengan saya. Jika saya jangan menjawab panggilan Su Shoude, dia akan lari ke orang tua itu. Jika kamu menuntutku lagi di depanku, itu akan lebih menguntungkan daripada rugi. Memikirkan hal ini, dia segera menekan tombol jawab dan bertanya dengan nada dingin dan tidak ramah, ada apa? Su Shoude segera berkata, saudaraku, ada hal besar yang terjadi di negara ini, kenapa kamu tidak selalu menjawab telepon? Su Shoudao tidak menyangka adik laki-lakinya akan terus menuduhnya, jadi dia bertanya dengan sangat tidak puas, saya telah dikirim ke Australia untuk menghindari pusat perhatian. Apakah urusan dalam negeri masih ada hubungannya dengan saya? Urusan dalam negeri seharusnya, bukankah kamu yang harus menghadapinya? Ketika Tuan Su di sebelah telepon mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menunduk. Namun, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Sebaliknya, dia memberi isyarat diam kepada Su Shoude. Ini berarti Su Shoudao di ujung telepon yang lain tidak boleh beritahu Su Shoudao tentang dia. Juga mendengarkan di ujung telepon yang lain. Su Shoude segera mengerti dan buru-buru berkata, saudaraku, kakak iparku lari ke Jinling, lari ke bekas kediaman Ye Changying, dan menitikkan air mata di bekas kediaman Ye Changying. Ini semua difoto oleh paparazzi dan diekspos. Dan adikku mertua bahkan mendaftar untuk itu. Kami akan membeli bekas kediaman Ye Changying dalam lelang yudisial hari Senin. Wajah keluarga Su kami telah sepenuhnya dipermalukan oleh wanita jalang bau ini. Bab 1204. Apa? Su Shoudao sangat marah hingga dia hampir melarikan diri, dan mengutuk dengan sangat marah, duhai King ini benar-benar menendang hidungnya. Dia tidak menganggapku, Su Shoudao, serius. Ya, saudaraku, Su Shoude segera menambahkan, kakak ipar dan kamu belum bercerai. Terlalu berlebihan untuk secara terbuka mengingat seorang pria yang telah meninggal selama 20 tahun saat ini, dan dia juga seorang laki-laki, dari keluarga kamu. Su Shoudao mengertakkan gigi dan berkata, Su Shoude, ini masalah antara aku dan dia. Kamu tidak perlu mengarahkan jarimu ke sini. Dalam hati Su Shoudao, meskipun dia tidak puas dengan duhai King, dia masih bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Su Shoude sedang berbicara di telepon saat ini, dan dia tidak punya niat baik sama sekali. Di satu sisi, dia ingin membuat dirinya marah, dan di sisi lain, dia ingin menabur perselisihan antara dirinya dan duhai King. Oleh karena itu, dia secara alami tidak memiliki nada yang baik terhadap Su Shoude. Su Shoude sengaja menghela nafas saat ini dan berkata, hei, saudaraku, kakak iparku adalah istrimu, kamu harus memikirkan cara. Setidaknya kamu harus membujuknya untuk tidak menawar kediaman lama Ye Changying, jadi bahwa keluarga Su kita setidaknya aku bisa menyelamatkan muka. Su Shoudao berkata dengan dingin, Su Shoude, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku cara melakukan sesuatu. Su Shoude buru-buru berkata, saudaraku, jangan emosional sekarang. Lagi pula, ini bukan lagi masalah antara kamu dan adik iparku, tapi antara seluruh keluarga Su dan adik iparku. Bagaimanapun, dia adalah istrimu sekarang, dan dia bukan hanya istrimu, dia juga menantu dari keluarga Su. Sekarang dia bertindak sembarangan, itu tidak hanya akan membuatmu malu, tapi juga di hadapan seluruh keluarga Su kita. Ketika Su Shoudao mendengar ini, dia meledak dan mengumpat dengan marah, Su Shoude, berhentilah menyalahkanku di sini, mengapa keluarga Su seperti sekarang ini? Kamu lebih tahu daripada aku. Ketika Su Shoudao mengatakan ini, implikasinya adalah bukan istrinya duhai King yang harus dia salahkan, tetapi ayahnya Su Chengfeng. Alasan mengapa semuanya mencapai titik ini adalah karena Su Chengfeng sendiri. Jika dia tidak mengkhianati Surwoli atas inisiatifnya sendiri, fakta bahwa Surwoli adalah anak haramnya tidak akan terungkap. Yang benar-benar mendorong keluarga Su ke jurang yang dalam adalah pengkhianatan terhadap Surwoli, dan dia terpaksa disalahkan, pelaku di balik ini adalah Su Chengfeng. Terlebih lagi, di dalam hati Su Shoudao, meskipun dia sangat tidak puas dengan duhai King, jauh di lubuk hatinya dia masih memiliki pemahaman tentang apa yang dilakukannya.
Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa dialah yang melakukan kesalahan dalam semua ini. Dia telah menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki anak perempuan tidak sah selama lebih dari 20 tahun, tidak mungkin bagi wanita manapun untuk benar-benar memaafkan dirinya sendiri, apalagi wanita seperti Du Haiking yang tidak dapat mentolerir pasir di matanya dan memiliki kepribadian yang kuat secara alami. Selain itu, Du Haiking menyukai Ye Changying. Dia mengetahuinya lebih dari 20 tahun yang lalu. Pikiran untuk pergi ke Jinling untuk memberi penghormatan kepada Ye Changying mungkin telah ada di benaknya selama lebih dari 20 tahun, tetapi dia tidak memikirkannya lebih lama lagi. Dari 20 tahun pergi ke sana membuktikan bahwa Du Haiking menghormati dirinya sendiri dari lubuk hatinya. Alasan kenapa dia tidak lagi mempedulikan perasaannya adalah karena dia salah sejak awal. Oleh karena itu, berdasarkan premis ini, dia lebih membenci ayahnya daripada membenci Du Haiking. Namun, Su Shoude tidak mempedulikan hal ini. Dia hanya berpikir untuk menambah penghinaan pada luka dan membunuh orang. Jadi, dia berkata, "Saudaraku, apa maksudmu dengan ini? Menurutmu apakah bukan tanggung jawabmu jika keluarga Su seperti sekarang ini?" Ketika Su Shoudao mendengar pertanyaan ini, dia langsung meledak dan berkata, "Apa tanggung jawab saya? Apakah saya yang ingin menyerah pada Ruoli? Apakah saya yang berkolusi dengan pasukan bela diri Jepang dan ingin menyerah? Membunuh Ruoli?" Di ujung lain telepon, ekspresi lelaki tua Su Chengfeng sudah sangat jelek. Su Shoude sangat bahagia di dalam hatinya, tapi dia bertanya dengan marah, "Saudaraku, apa maksudmu? Apakah menurutmu semua ini adalah tanggung jawab ayah? Biar ku beritahu, semua yang ayah lakukan adalah untuk keluarga Su kita. Itu untuk menghapus pantat tentang putra sulungmu yang memiliki anak perempuan tidak sah di luar. Jika kamu tidak main-main di luar dan mengeluarkan Su Ruoli, bagaimana kita bisa berada dalam situasi seperti ini hari ini?" Su Shoudao sangat marah dan berteriak dengan marah, "Brengsek!" Su Shoude juga marah dan mengutuk, "Ibuku adalah ibumu." Ketika Su Shoudao mendengar ini, dia terdiam. Wajah Tuan Su sudah berubah menjadi hijau menjadi hitam. Saat ini, Su Shoude terus memprovokasi, "Saudaraku, saya tidak memanggil Anda untuk bertengkar dengan Anda, dan saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Saya hanya ingin membujuk Anda untuk menyadari kenyataan." Su Shoudao bertanya dengan marah, "Realitas apa yang kamu kenali?" Su Shoude berkata dengan dingin, "Realitas pertama yang ingin saya sarankan agar Anda sadari adalah bahwa saudara ipar perempuan saya tidak melihat keluarga Su kita sama sekali." Setelah itu, Su Shoude melanjutkan dengan agresif, "Kenyataan kedua yang ingin saya sarankan agar Anda sadari adalah bahwa kakak ipar saya sama sekali tidak menganggap Anda sebagai suaminya selama lebih dari 20 tahun dia menikah dengan Anda. Di bahasa anak muda masa kini, di matanya, kamu hanyalah ban serep. Dia adalah ban serep yang dia pilih ketika dia tidak bisa mendapatkan Ye Changying." Kata-kata Su Shoude sangat melukai hati Su Shoudao. Ini sebenarnya bagian hatinya yang paling rentan dalam 20 tahun terakhir. Dia tahu bahwa dia adalah ban serep Du Haiking, dan dia tahu bahwa dia adalah pengganti Ye Changying, dan selama lebih dari 20 tahun, dia belum dapat benar-benar menggantikan Ye Changying. Namun, cintanya yang tak terkendali pada Du Haiking membuatnya terus-menerus menipu dirinya sendiri dan orang lain. Sekarang, daun ara itu dicabut dengan kejam oleh Su Shoude, dan dia sangat malu dan marah. Dia berteriak dengan marah di telepon, "Su Shoude, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu." Su Shoude tidak berkata apa-apa, dia justru menikmati amarah Su Shoudao. Dia tahu bahwa semakin Su Shoudao kehilangan akal sehatnya saat ini, semakin sedikit beban yang dia miliki di depan lelaki tua itu. Jika Anda bisa mempertahankannya dalam keadaan ini, lelaki tua itu mungkin tidak ingin bertemu dengannya lagi dalam waktu lama. Su Shoude tidak berkata apa-apa, tapi Tuan Su di sampingnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dan dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Kamu pengkhianat. Untuk wanita yang tidak mencintaimu sama sekali dan tidak peduli dengan wajahmu, kamu sebenarnya mengatakan hal seperti itu kepada saudara-saudaramu. Kamu masih bukan manusia." Su Shoudao merasa seperti disambar petir di ujung telepon yang lain. Dia benar-benar tidak menyangka lelaki tua itu ada di sebelah telepon. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah dipimpin oleh Su Shoude sejak dia menjawab telepon. Su Shoude membangkitkan amarahnya selangkah demi selangkah.
merayu dirinya sendiri selangkah demi selangkah, dan jatuh ke dalam lubang dalam yang digalinya. Jadi, dia hanya bisa menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Ayah, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya marah." "Berhenti bicara," Su Chengfeng dengan tegas berteriak, "saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus mencegah Du Haiking berpartisipasi dalam lelang yudisial Senin depan. Wajah keluarga Su saya tidak akan pernah dibiarkan menderita lagi." Petik 2, Bab 1205. Di mata Tuan Su Chengfeng, dia bisa membuang muka keluarga Su sampai mati, tapi orang lain tidak boleh kehilangan sedikitpun. Keputusan untuk mengkhianati Su Ruoli adalah miliknya. Meskipun pada akhirnya Su Soudao terpaksa disalahkan, hilangnya muka keluarga Su juga karena dia. Namun, dia tidak hanya tidak melakukan pemeriksaan diri, dia hanya mengizinkannya, pejabat negara yang menyalakan api dan bukan masyarakat umum, nyalakan lampunya. Sekalipun Du Haiking belum menceraikan Su Soudao, pernikahannya dengan Su Soudao diawali dengan perselingkuhan Su Soudao, belum lagi dia hanya ingin membeli rumah tua tempat tinggal Ye Changying. Meskipun dia ingin selingkuh seperti Su Soudao, keluarga Su sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menuduhnya. Namun, di mata Tuan Su, menurutnya tidak demikian. Ia merasa meski putranya yang selingkuh lebih dulu, Du Haiking, sebagai menantu keluarga Su, tidak akan pernah bisa melakukan apapun yang akan merugikan wajah keluarga Su. Sekarang, Du Haiking pergi ke Jinling untuk mengenang Ye Changying, dan bahkan menawar bekas kediaman Ye Changying. Dalam pandangan Su Chengfeng, ini jelas merupakan tamparan di wajah keluarga Su. Jadi, apapun yang terjadi, biarkan dia melepaskan ide ini sepenuhnya. Su Soudao juga tidak berdaya saat ini. Dia mengenal Du Haiking dengan sangat baik dan tahu bahwa tidak mungkin dia bisa membujuknya untuk kembali, tetapi dia tidak berani untuk secara langsung tidak mematuhi keinginan lelaki tua itu, jadi dia hanya bisa dengan enggan menyetujuinya dan berkata, "Ayah, saya akan menelepon Haiking dan membujuknya untuk kembali." Dia menyerah pada gagasan itu. Setelah mengatakan itu, Su Soudao menambahkan, "Jika Anda masih tidak mendengarkan nasihat saya, maka tidak ada yang bisa saya lakukan." Su Chengfeng berteriak dengan dingin, "Saat kamu meneleponnya, kamu harus memberitahunya dengan jelas bahwa ini bukan hanya niatmu, tapi juga niatku. Jika dia tidak menganggapmu sebagai suaminya dengan serius, setidaknya dia harus melakukan ini padaku." Berapa banyak wajah yang dimiliki ayah mertua. Su Soudao tidak punya pilihan selain setuju dan berkata, "Saya tahu ayah, saya akan memberitahunya." Su Chengfeng mendengus dingin, "Selesaikan masalah ini secepat mungkin." Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Su Soudao merasa sangat kesal saat mendengar sinyal sibuk di telepon. Dia terdiam sekitar 1 jam, lalu membuka kunci ponselnya dan menelepon Du Haiking yang berada jauh di Jinling. Ketika Du Haiking melihat panggilan Su Soudao, meskipun dia tidak ingin menjawabnya, dia masih menekan tombol jawab dan bertanya, "Apakah ada yang salah?" Su Soudao ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Haiking, ayah baru saja menelepon saya. Dia sangat tidak senang dengan perjalananmu ke Jinling." Du Haiking bertanya, "Mengapa dia tidak bahagia ketika saya datang ke Jinling?" Su Soudao berkata dengan suara dingin dan sedikit marah, "Apakah kamu tidak bertanya dengan sadar? Tahukah kamu bahwa seluruh Yanjing tahu bahwa kamu pergi ke Jinling? Mereka semua tahu bahwa kamu pergi ke Jinling untuk mengenang Ye Changying, dan mereka juga ketahuilah bahwa kamu ingin membeli rumah tempat tinggal Ye Changying." "Rumah tua," Du Haiking berkata dengan tenang, "ini adalah kebebasan saya untuk pergi kemanapun saya ingin pergi, dan ini adalah kebebasan saya untuk membeli apa yang ingin saya beli. Yang ingin saya ingat di dalam hati saya tetaplah kebebasan saya. Apalagi seluruh Yanjing tahu, lalu bagaimana jika seluruh Tiongkok mengetahuinya? Saya memiliki hati nurani yang bersih." "Kamu," Su Soudao bertanya dengan marah, "apakah kamu tidak memikirkan ayah? Bagaimana perasaannya ketika orang lain menyebut menantu perempuannya di depannya? Untuk mengingat pria lain?" Du Haiking bertanya kepadanya dengan cara yang tidak rendah hati dan tidak merendahkan, "Su Soudao, pernahkah kamu memikirkan ayahku? Bagaimana perasaannya ketika seseorang menyebutkan bahwa menantu laki-lakinya memiliki anak perempuan tidak sah berusia 20-an di depannya?" Su Soudao langsung terdiam. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk meyakinkan Du Haiking tentang masalah ini, karena apa yang telah dia lakukan 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih buruk daripada yang dilakukan Du Haiking. Jadi,
dia terdiam untuk waktu yang lama dan menghela nafas. Hai King, aku tidak ingin meneleponmu tentang masalah ini, terutama karena ayahku sangat marah dan meneleponku, memintaku membujukmu untuk menyerah, tidak peduli apa, berpartisipasilah dalam lelang yudisial Senin depan. Kamu sangat mengenal ayah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, saya menyarankan kamu untuk tidak berpartisipasi. Setelah mendengar ini, Du Haiking berkata dengan serius, Su Soudao, demi suami dan istri Anda, saya meminta Anda untuk memberi wewenang kepada pengacara Anda untuk menceraikan pernikahan tersebut. Setelah perceraian, keluarga Su Anda tidak perlu lagi khawatir tentang apa yang akan saya lakukan. Apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Su Anda. Su Soudao berkata dengan tegas, saya tidak akan menyetujui perceraian untuk saat ini. Mari kita tunggu sampai saya kembali ke Tiongkok. Du Hai berkata dengan tenang, baiklah, dalam hal ini, tolong berhenti menelepon saya. Jika Anda ingin bercerai, silakan hubungi pengacara saya secara langsung. Setelah mengatakan ini, Du Haiking langsung menutup telepon. Su Soudao sekali lagi tertinggal di sisi lain telepon. Saat ini, Su Soudao sangat marah. Dia membanting teleponnya ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping, dan mengumpat dengan marah, Du Haiking. Aku hanya tidak mengerti, apa bagusnya Ye Changying itu. Kamu tidak bisa melupakannya selama bertahun-tahun. Kamu tidak mau lupakan, dia tidak pernah memilihmu dari awal sampai akhir. Dia terus menyerah padamu, dan dia terus menyerah padamu sampai dia mati. Tepat ketika dia sedang marah, pelayan itu berjalan cepat dengan ponselnya dan berkata dengan hati-hati, Tuan muda. Nomor telepon Tuan. Baru pada saat itulah Su Soudao menyadari bahwa dia telah menghancurkan ponselnya. Dia tidak punya pilihan selain mengambil telepon dari pelayannya, menahan amarahnya, dan berkata, Ayah, apa perintahmu? Su Chengfeng bertanya dengan dingin, mengapa kamu tidak bisa menelepon? Su Soudao tidak punya pilihan selain berbohong, ada yang salah dengan ponsel saya dan mati secara otomatis. Su Chengfeng tidak menggali lebih dalam, tetapi bertanya kepadanya dengan penuh semangat, apakah Anda sudah berkomunikasi dengan Du Haiking? Su Soudao berkata dengan tergesa-gesa, kami berkomunikasi. Su Chengfeng bertanya, apa yang dia katakan? Su Soudao berkata tanpa daya, Ayah, maafkan aku, Haiking sangat tidak puas dengan aku yang selingkuh di belakang punggungnya, jadi dia tidak mau mendengarkan apapun yang aku katakan sekarang. Su Chengfeng langsung marah dan mengumpat dengan gigi terkatup, sungguh sia-sia. Sungguh sia-sia, sia-sia yang bahkan tidak bisa mengendalikan seorang wanita. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon lagi dengan kasar. Ini adalah panggilan ketiga yang ditutup Su Soudao hanya dalam 10 menit. Seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Pada saat dia hampir menghancurkan ponsel di tangannya lagi, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku, dan kemudian menjadi rileks. Dia melemparkan telepon ke pelayan, berdiri dan menaiki tangga menuju kamarnya. Dalam perjalanan ke atas, dia bergumam, Du Haiking, orang tua itu jauh lebih sulit diajak bicara daripada aku, Su Soudao. Karena kamu tidak mau memberinya wajah, maka aku tidak peduli tentang apapun di masa depan. Saat ini, keluarga Su Dianjing, Su Chengfeng juga sangat marah. Du Haiking bersikeras untuk berpartisipasi dalam lelang yudisial Senin depan, yang membuatnya merasa sangat kesal. Namun, dia juga tahu betul bahwa dalam situasi ini, tidak ada gunanya mencoba membujuk Du Haiking. Saat ini, Su Soude berkata, Ayah, bagaimana kalau kita mencari koneksi dan meminta Jinling membatalkan lelang ini? Membatalkan, Su Chengfeng bertanya kepadanya, pembatalan dapat dilakukan untuk sementara, tetapi bisakah dibatalkan seumur hidup? Ada banyak diskusi di Yanjing sekarang, dan banyak orang yang memperhatikan lelang ini. Jika orang mengetahuinya kami menggunakan ini untuk mencegah Du Haiking membeli rumah tua ini, dengan hubungan dan keterampilan seperti ini, saya khawatir saya akan semakin diejek. Su Soude bertanya dengan cemas, Ayah, apa yang harus kita lakukan? Pelelangan akan dimulai lusa. Su Chengfeng mengangguk dan berkata dengan dingin, mari kita bereskan hubungan secara diam-diam dan memindahkan lelang ini dari internet menjadi kenyataan. Saya ingin melihat apakah Du Haiking benar-benar dapat keluar dan menghadirinya secara langsung. Lelang ini, Su Soude berseru, Ayah, ini tidak bisa dilakukan. Bagaimana jika dia benar-benar pergi? Menurutku, kemungkinan besar dia akan pergi.
Jejak kekejaman melintas di mata Su Cheng Feng, dan dia mencibir, jika dia benar-benar tidak sopan, jangan salahkan saya karena kejam. Anda harus tahu bagaimana Putri Diana meninggal, bukan? Bersambung.